Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang multiplexing ya. Di sini beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Dita Ayunur Aeni. Kemudian ada Ahmad Sobri, Delima Puspita, Dina Milyana, dan terakhir Muhammad Rizky Firmansyah. Oke, kita masuk ke materi ya. Sebelum menjelaskan tentang apa itu multiplexing, di sini ada penggunaan multiplexing dalam komunikasi data. Jadi semakin tinggi kecepatan data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi untuk suatu aplikasi dan jarak tertentu. Biaya per kbps menurun seiring dengan meningkatnya kecepatan data dari fasilitas transmisi. Biaya transmisi dan perlengkapan penerima per kbps menurun seiring dengan meningkatnya kecepatan data. Sebagian besar perlengkapan komunikasi data pribadi membutuhkan kecepatan data yang relatif sederhana untuk banyak terminal dan aplikasi PC yang tidak melibatkan akses web atau grafik intensif. Kecepatan data antara 9.600 kbps dan 64 kbps biasanya cukup ya segitu. Nah, di sini masuk ke pengertian multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu, berarti lebih dari satu itu banyak ya, informasi melalui satu saluran agar penggunaan jalur telekomunikasi berkecepatan tinggi menjadi efisien. Beberapa bentuk multiplexing digunakan. Multiplexing memungkinkan beberapa sumber transmisi berbagai kapasitas transmisi yang lebih besar. 3 bentuk umum dari multiplexing yaitu ada 3 ya, ada FDM, WDM, dan TDM. Nah, di sini ada aplikasi multiplexing yang umum adalah komunikasi jarak jauh. Link ini dapat membawa sejumlah besar transmisi suara dan data secara simultan dengan menggunakan multiplexing. Di sini bisa dilihat ada N, berarti terdapat N input ke sebuah multiplexer. Multiplexer tersebut dihubungkan dengan data link tunggal ke sebuah demultiplexer ini. Jadi multiplexer ini pengirim, kemudian dihubungkan ke data link dan diterima oleh demultiplexer. Nah, link tersebut dapat membawa N kanal data terpisah. Nih, datanya terpisah kan pas di demultiplexernya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan yang tadi ada 3 bentuk umum dari multiplexing ya. Kita jelaskan satu persatu. Di sini ada FDM. FDM dapat digunakan dengan sinyal-sinyal analog. Sebuah sinyal dibawa secara bersamaan dalam media yang sama dengan mengalokasikan masing-masing sinyal pada band frekuensi yang berbeda. Nah, perlengkapan modulasi diperlukan untuk memindahkan setiap sinyal ke band frekuensi yang dibutuhkan. Dan perlengkapan multiplexing diperlukan untuk menggabungkan sinyal-sinyal yang dimodulasi. Kemudian setelah ada FDM ada juga WDM ya. WDM memiliki konsep yang sama seperti VDM. Tetapi proses multiplexing multiplexing dan demultiplexingnya dilakukan pada sinyal cahaya yang ditransmisikan melalui jalur fiber optik atau serat kaca. Perbedaannya adalah frekuensi yang digunakan sangat tinggi. Operasi ini menghasilkan banyak serat virtual yang masing-masing dapat membawa sinyal yang berbeda. Teknologi WDM menggunakan multi-waveform untuk mentransmisikan informasi melalui single fiber. Pada WDM, prinsip yang diterapkan mirip seperti pada VDM ya, FDM, hanya dengan cara pembedaan panjang gelombang sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui optik yang sama. Tadi ada yang kelewat ya satu slide, ini tentang VDM.
Pada kasus input digital, sinyal-sinyal input harus disalurkan melalui modem untuk diubah menjadi analog. Pada salah satu kasus, masing-masing input sinyal analog harus dimodulasi untuk memindahkan pada band frekuensi yang tepat. Terus ada manfaat VDM ya, ketika bandwidth media transmisi yang digunakan melebihi bandwidth yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Sebuah sinyal dapat dibawa secara simultan jika masing-masing sinyal dimodulasi ke dalam frekuensi pembawa yang berbeda. Dan frekuensi pembawa tersebut cukup terpisah sehingga bandwidth sinyal tidak tumpang tindih secara signifikan. Ini WDM udah saya jelaskan tadi. Ada TDM ya, yang ketiga terakhir. Adalah suatu jenis digital yang terdiri dari banyak bagian yang dimana terdapat dua atau lebih saluran yang sama diperoleh dari spektrum yang diberikan, yaitu bit arus atau menyisipkan detakan-detakan yang mewakili bit dari saluran berbeda. Dalam beberapa TDM sistem, detakan yang berurutan menghadirkan bit dari saluran yang berurutan seperti saluran suara pada sistem T1. Nah, kemudian pada sistem yang lainnya, saluran-saluran yang berbeda secara bergiliran menggunakan saluran itu dengan membuat sebuah kelompok yang berdasarkan pada pulse dan time. Hal seperti ini disebut dengan time slot ya. Di sini juga ada fungsi dari multiplexer untuk men-scan buffer input, mengumpulkan data sampai penuh dan kemudian mengirim frame tersebut. Nah, di sini juga ada tujuan utama ya dari multiplexing adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel pemancar dan penerima atau kabel optik. Contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara. Gitu. Ini udah ya, tadi saya udah jelaskan ya. Jenis-jenis multiplexing ada 3, FDM, WDM, dan TDM. Ada 3. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.